Syawal, berbeda itu berkah. 1 Syawal telah berlalu. Sejatinya kita saat ini masih berada di bulan Syawal. Hari-hari yang penuh kemeangan dan kedamaian setelah sebulan umat Islam menjalani segala aktivitas peribadatan. Sehala perbedaan dan rasa sesal mestinya telah arut dalam bentuk pemaafan dan jabat tangan. Perbedaan sebelum 1 Syawal mestinya telah reda dan ditinggalkan. Ternyata, kini debat soal perbedaan 1 Syawal masih ramai dan gaduh. Pasalnya, salah seorang peneliti BRIN, APH, dalam postingannya, dipandang mempertontonkan sikap intoleran dan cenderung radikal. Dipandang dari satu sisi, postingan itu tentu berbahaya karena menyasar salah satu organisasi keagamaan terbesar di negeri ini. Di sisi lain, ini juga merupakan visualisasi rasa geram dan frustrasi melihat kegaduhan setiap memasuki bulan Syawal. Negeri kita memang sangat demokratis sampai-sampai mengapresiasi dan menghargai setiap perbedaan pandangan keagamaan. Meskipun pandangan itu berbeda dengan pemerintah, namun dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dalam alam demokrasi. Sehingga, kaidah al-hukmul hakim lizamun wa yarfaul hilaf seakan-akan tidak berdaya dan berlaku di hadapan pandangan-pandangan berbeda tersebut. Pemerintah dalam hal ini seakan-akan tidak berdaya di hadapan perbedaan-perbedaan itu. Akibatnya, kelompok-kelompok keagamaan merasa bebas dan berhak menentukan sendiri kapan ia harus bersatu Syawal. Ini berbanding terbalik dengan sejumlah negara muslim. Warga muslim di negara lain patuh terhadap setiap putusan pemerintah dalam penentuan 1 Syawal. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam urusan peribadatan ini juga semakin dipertegas oleh salah seorang tokoh muslim di negeri ini. Baginya, soal penentuan 1 Syawal diserahkan saja kepada masing-masing ormas keagamaan. Pemerintah hanya memfasilitasi pelaksanaan setiap peribadatan itu. Karenanya, baginya, sidang isbat yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah hanya pemborosan anggaran. Pandangan tersebut seakan memberi penegasan kepada kita, pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengurusi segala ihwal peribadatan umat Islam. Sehingga hal ini juga berimplikasi kepada tidak perlunya kesatuan umat. Padahal pemerintah, tentu, memiliki kepentingan dengan kesatuan umat ini. Pengaturan-pengaturan soal peribadatan, dengan demikian, juga menjadi urusan pemerintah sebagai bagian dari amanat konstitusi. Kita dapat membayangkan, jika pemerintah tidak memiliki kendali soal ini, maka setiap tahun kita akan menyaksikan kesemrawutan pelaksanaan kegiatan peribadatan di 1 Syawal ini. Berbeda itu berkah atau petaka, ijtihad pemerintah dan kelompok keagamaan dalam penentuan 1 Syawal bisa jadi benar atau salah. Sebagai proses kreatif ilmiah, benar atau salah tetap memiliki pahala, meminjam bahasa agama. Ijtihad yang dilakukan itu bukan tidak berdasar. Masing-masing kelompok yang melakukan proses ijtihad itu pasti memiliki landasan yang jelas bersumber dari 2 sumber otoritatif dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sebagai hasil kreativitas ilmiah yang tidak terlepas dari cangkang utamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah, maka penentuan 1 Syawal dari tahun ke tahun tidak dapat begitu saja diabaikan. Apalagi membenarkan yang satu dan menyalahkan lainnya. Ironisnya, jika keputusan pemerintah itu melalui Kementerian Agama dibentur-benturkan dengan maksud memperkeruh suasana yang mestinya telah terjalin harmonis dalam semua apangan kehidupan. Dalam konteks semacam itu, apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan organisasi keagamaan, jika dibentur-benturkan untuk menciptakan kondisi chaos dapat menjadi sebuah petaka. Perbedaan pandangan keagamaan yang sejatinya sebagai sesuatu yang ijtihadiyah pada akhirnya akan membuahkan petaka bagi masyarakat. Padahal, sejatinya perbedaan pandangan keagamaan itu, termasuk di dalamnya penentuan 1 Syawal, merupakan rahmat. Ikhtilafu umati rahmatun, perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah hadits maudhu dan ada juga yang mengatakan ini adalah hadits doif. Namun karena untuk fadoilul amal maka diperbolehkan dipakai. Dalam pandangan hadits ini tidak ditemukan sanadnya. Hadits ini termasuk dalam kategori hadits yang sanadnya terputus munqati, mursal, mata rantainya tidak ditemukan. Dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan, barangkali hanya sebagian ulama saja yang menyebutkan hadits ini di dalam kitabnya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kata ikhtilafu umati rahmatun
Ini mualaf kepada perkataan Imam Malik. Meskipun status hadits di atas beragam, tetapi dia bagaikan entry point, pembuka pintu perbedaan pandangan keagamaan. Seraya pada saat bersamaan mengelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang maslahah, bukan petaka bagi umat Islam. Menurut Prof. Nazaruddin Umar, hadits yang berkaitan dengan al-ikhtilafu merupakan pernyataan yang semula sulit diterima oleh kalangan sahabat Nabi. Karena dalam tradisi masyarakat yang bercorak kesukuan kabiliyah selalu dibiasakan pola hidup kemasyarakatan yang homogen. Ketika ayat demi ayat turun juga menolerir perbedaan, maka semakin terbukalah pandangan dan wawasan bangsa Arab bahwa perbedaan tidak mesti diartikan sebagai ancaman. https://www.unibk.ac.id kebinekaan tanda hubung adalah tanda hubung rahmat kurung tutup. Inilah reformasi paling mendasar yang ditancapkan ajaran Islam di masyarakat. Ketika masyarakat belum terbiasa dengan perbedaan, tiba-tiba Islam tampil menyebarkan pola hidup keterbukaan. Kenyataan itu menunjukkan kepada kita, Islam sebenarnya sangat apresiatif dengan perbedaan pandangan keagamaan. Perbedaan pandangan keagamaan ini merupakan konsekuensi dari sikap keterbukaan yang jauh sebelumnya telah diperkenalkan oleh ajaran Islam. Pada akhirnya, berkaitan dengan silang sengkarut penentuan 1 Syawal yang lalu, perlu memperhatikan pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Kiai Haji Saifullah Rusmin, sebagaimana dirilis MUI.or.id bahwa dalam konsep siasah syariah, Islam memberi otoritas penuh kepada pemerintah untuk mengatur keberagamaan terutama kalau situasinya dikhawatirkan mengancam kerukunan. Tasarruful Imam ala raya manutun bil maslahah. Artinya segala kebijakan pemerintah harus didasari pada kemaslahatan rakyat. Salah satu kemaslahatan yang harus dijaga adalah kerukunan internal umat beragama dan antar umat beragama. Perbedaan pandangan keagamaan ini mengajarkan kita, pertama, perbedaan itu sebagai sesuatu yang alamiah, intidadiyah, seraya pada saat bersamaan menuntut kita agar lebih bijaksana menyikapi perbedaan. Kedua, bagaimanapun juga kepentingan, atau tepatnya, kesatuan umat sejatinya lebih dipentingkan ketimbang kepentingan dan pendapat pribadi. Dengan cara ini, maka kita dapat menghindari konsekuensi negatif dari perbedaan pandangan keagamaan yang cenderung mengarah kepada petaka bagi umat Islam. Perbedaan ini sejatinya akan semakin menyatukan kita, menguatkan ikatan-ikatan persaudaraan seiman dan sebangsa. Wallahu a'lam bishawab.